Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Uswatun Hasanah, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah, dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, saya Hayadiana NIM 1521032 dari kelas HTNA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Macam-macam Zakat. Macam-macam zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan jiwa dengan menggunakan makanan pokok daerah setempat, sedangkan zakat mal bertujuan untuk menyucikan harta sesuai dengan jenis harta. Zakat fitrah yaitu pengeluaran harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri, berupa makanan pokok sebanyak 1 so, sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter. Bisa juga menggunakan uang, jika menggunakan uang sesuai dengan harga makanan pokok yang dizakatkan. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim atau muslimah. Rasulullah bersabda dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah, yaitu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan keji, dan sebagai bekal makan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian rukun zakat al-awaluniyah, yang pertama adalah niat, yang kedua muzaki atau ada pemberi, yang ketiga mustahik atau ada penerima, dan yang keempat ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Adapun syarat wajib zakat yang pertama adalah Islam, yang mana setiap orang Islam wajib untuk membayar zakat fitrah, baik tua, muda maupun balita. Yang kedua ada pada malam takbiran atau malam Idul Fitri. Ini ketika bayi lahir sebelum matahari terbenam pada hari akhir Ramadan, atau bayi lahir sebelum malam Idul Fitri. Itu orang tuanya sudah diwajibi untuk membayar zakat atas bayi yang telah dilahirkan. Yang ketiga, memiliki harta atau ada barang atau makanan pokok, karena tidak setiap orang itu memiliki harta. Semisal fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Maka fakir tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian waktu zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang dibolehkan. Ini ketika sudah memasuki Ramadan, atau awal Ramadan, itu kita sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Yang kedua, waktu wajib. Ini ketika sudah terbenamnya matahari pada hari akhir Ramadan atau memasuki malam Idul Fitri, itu sudah memasuki waktu wajib atau kita sudah diwajibkan untuk segera membayar zakat fitrah. Yang ketiga adalah waktu afdol atau utama. Ini adalah ketika sesudah sholat subuh, ketika sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, makruh. Ini ketika membayar zakat setelah sholat Idul Fitri, itu hukumnya makruh. Yang kelima, haram. Ini ketika sengaja membayar zakat fitrah sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Pada poin keempat dan yang kelima, ini adalah waktu yang dilarang, sebagaimana yang dijelaskan Nabi. Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum sholat hari raya Idul Fitri, maka zakat itu diterima. Dan barang siapa yang membayar zakat fitrah sesudah sholat hari raya Idul Fitri, maka zakat itu dianggap sebagai sedekah biasa. Kemudian zakat mal. Zakat mal yaitu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada yang berhak karena telah mencapai nisab atau batasan jumlah harta dan hal atau batasan waktu kepemilikan dengan ketentuan tertentu. Zakat mal hukumnya wajib bagi orang Islam yang hartanya telah mencapai nisab dan hal. Sebagaimana firman Allah, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Kemudian syarat harta yang dizakati. Yang pertama adalah harta didapat dengan cara yang baik dan halal.
Ini artinya harta harus benar-benar didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Ketika harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak baik dan tidak halal, itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat harta karena tidak memenuhi syarat harta yang dizakati. Ya. Yang kedua, harta itu berkembang ya, atau memberi keuntungan kepada si pemilik. Ya. Artinya harta itu harus berkembang, tidak harta yang tetap ya. Karena kalau harta yang tidak berkembang, jika diwajibkan untuk mengeluarkan zakat setiap tahunnya, harta itu akan berkurang. Ya. Kemudian yang ketiga, milik sendiri dan berkuasa penuh untuk menggunakannya. Ya. Artinya harta itu dalam kuasaan penuh ya. Semisal contoh, kita memiliki harta berupa emas, tapi harta itu kita gadaikan. Itu artinya bukan sepenuhnya milik kita ya, atau kita tidak berkuasa penuh untuk menggunakannya. Itu tidak wajib untuk dizakati. Dan yang keempat, mencapai nisab dan hal. Nisab adalah jumlah batasan harta dan hal adalah batasan waktu kepemilikan. Kemudian harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah binatang ternak ya. Binatang ternak ini mencakup unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Ya. Untuk nisab unta sedikit ya, paling sedikit adalah 5 ekor ya. Jika teman-teman memiliki unta kurang dari 5 ekor, walaupun sudah mencapai haul 1 tahun, itu belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat harta. Nisabnya 5 ekor unta ya, minimal 5 ekor unta, haulnya 1 tahun. Kadar zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun. Lebih dari 5 ekor ada ketentuan tersendiri. Kemudian sapi atau kerbau. Nisabnya minimal 30 ekor. Kurang dari 30 ekor, walaupun sudah mencapai haul 1 tahun, itu belum wajib untuk mengeluarkan zakat harta. 30 sampai 39 ekor, haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau umur 1 tahun. Lebih dari 39 ada ketentuan tersendiri. Kemudian kambing atau domba, nisabnya minimal 40 ekor. Kurang dari 40 ekor belum wajib untuk mengeluarkan zakat harta. 40 ekor sampai 120 ekor, haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 1 ekor kambing atau domba. Lebih dari 120 ekor ada ketentuan zakat tersendiri. Kemudian yang kedua, hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis. Haulnya setiap panen ya. Kemudian nisabnya 750 kg beras. Jika teman-teman yang dipanen adalah buah-buahan, maka nisabnya adalah seharga 750 kg beras. Kadar zakatnya 10% jika perairan alami atau hanya menggunakan tadah hujan, 50% jika ada biaya perairan. Allah berfirman, dan tunaikanlah di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 141. Ini adalah perintah Allah untuk membayar zakat hasil panen. Kemudian yang ketiga, emas dan perak. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang berpotensi berkembang, sehingga mewajibkan zakat atas keduanya. Dengan ketentuan, haulnya 1 tahun, nisabnya emas 20 miskal, ya, atau sekitar 94 gram, sedangkan perak nisabnya 200 dirham, atau sekitar 624 gram, dengan kadar zakat 2,5%. Allah berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya kepada jalan Allah, maka beritahu kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34. Ini adalah perintah Allah ya, untuk membayar zakat emas dan perak ya. Jika tidak, Allah sudah mengancam akan mendapatkan siksa yang pedih. Kemudian yang keempat, rikaj atau temuan. Ini adalah barang-barang berharga ya, atau peninggalan barang-barang berharga
atau harta karun ya. Dan termasuk harta yang ditemukan tidak ada yang mengaku kepemilikannya. Jika teman-teman menemukan benda yang berharga, baik berupa uang ya atau emas batangan ya, tidak ada orang yang mengaku kepemilikannya, itu wajib untuk mengeluarkan zakat ya, sebesar 20% ya. Nih, ketentuannya tidak ada nisab, artinya seberapa kecil harta yang kita temukan itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Halnya setiap mendapatkan kadar zakatnya 20%, sebagaimana sabda Nabi, dan dalam harga rikaj ada zakat sebesar 1/5-nya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, madin atau hasil tambang. Hasil tambang adalah benda-benda berharga di dalam perut bumi yang memiliki nilai ekonomis ya, seperti emas, perak, tembaga, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Ini adalah mencakup semua hasil tambang ya. Nisabnya seharga 94 gram emas, halnya setiap mendapatkan, dan kadar zakatnya 2,5%. Kemudian yang keenam, hasil perniagaan atau profesi. Hasil perniagaan biasanya mencakup semua jual beli ya atau perdagangan, sedangkan profesi biasanya itu yang berkaitan dengan pendapatan atau gaji atau honoritas. Nisabnya seharga 94 gram emas dan haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah sudah menjelaskan ada 8 golongan penerima zakat. Ada 8 golongan penerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Ini adalah orang yang benar-benar miskin atau tidak memiliki benda atau harta sama sekali. Kemudian yang kedua miskin. Ini adalah orang yang memiliki harta atau benda tetapi tidak cukup untuk kebutuhan hidup. Yang ketiga amil. Ini adalah pengurus zakat. Yang keempat musafir. Ini adalah orang yang sedang berpergian. Yang kelima sabilillah. Ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Yang keenam mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang ketujuh horim atau orang yang terlilit utang. Dan utangnya bukan untuk poya-poya, bukan karena kalah main judi, tetapi hutangnya karena benar-benar untuk kehidupan ya. Utang benar-benar untuk kehidupan, untuk kebutuhan hidup. Dan yang kedelapan adalah budak. Sekian yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.